Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hakim Putra dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang LKPD 4, yakni tentang kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Jadi di LKPD ini kita akan mencari sebuah artikel yang berhubungan tentang tema materinya, yakni kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Oke, seperti yang terlihat, saya telah menampilkan sebuah artikel yang berjudul Bedanya si Miskin dan si Kaya dalam kelola keuangan ala Tung Dasem. Istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin selalu terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ternyata di balik dari itu semua, ada perbedaan yang mendasar dalam mengelola keuangan antara si kaya dan si miskin. Orang miskin untuk gaya dulu, orang miskin masuk ke pengeluaran 100%, enggak punya aset. Income kecil tetap bisa. Inilah yang diujar oleh Tung Dasem dalam virtualnya. Sementara itu, untuk kelas menengah, sebagian kecil pendapatannya masuk ke pengeluaran dan sebagian besarnya kewajiban. Yang dimaksud kewajiban adalah membayar cicilan mobil, motor, handphone, hingga tas baru. Jadi teman-teman bisa membaca artikelnya. Nanti saya juga akan melampirkan linknya di bawah tentang artikel ini. Oke, kita masuk kepada analisis dari artikel tersebut. Gambaran kesenjangan di atas dapat dikategorikan ke dalam kesenjangan baru karena adanya kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global dan adanya rentang pilihan yang berbeda seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Jadi, perbedaan antara kaya dan miskin itu terdapat pada pola konsumsinya, gaya hidup, serta dinamika identitas. Lalu kita masuk kepada penyebabnya. Apa penyebab kesenjangan dan ketidakadilan sosial tersebut? Dari artikel di atas, penyebab adanya kesenjangan sosial adalah karena faktor mobilitas sosial dari si kaya dan gaya konsumtif dari sikapnya sehingga mengakibatkan ketimpangan semakin terasa dalam masyarakat. Lalu, masyarakat kaya hanya akan menginvestasikan kekayaan untuk dirinya. Tidak ada yang mengembangkan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi, kenapa terjadi atau sering kita dengar yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Karena kebanyakan orang kaya tersebut hanya menginvestasikan kekayaannya untuk diri sendiri, hanya untuk kepuasan mereka sendiri. Sehingga yang bagi kaum menengah ke bawah pun akan sulit untuk meningkatkan ekonominya. Selanjutnya, dampak. Kemiskinan akan sangat merajalela karena mobilitas penduduk yang rendah mengakibatkan masyarakat yang kekurangan akan takut dalam bersaing bersama masyarakat yang menengah ke atas. Jadi dampaknya itu seperti pepatah tadi, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Lalu apa upayanya? Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan atau mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan sosial ini, yaitu ada dua, yakni upaya yang dilakukan diri sendiri dan upaya yang diharapkan diberikan oleh atau dilakukan oleh pemerintah. Yakni upaya yang dapat dilakukan diri sendiri, pertama, hiduplah dengan sederhana. Yang kedua, peduli dengan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan. Selanjutnya, upaya pemerintah. Yang pertama, membantu masyarakat dengan program UMKM. Selanjutnya, memberikan penyuluhan untuk masyarakat yang membutuhkan agar menimbulkan jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.